Hai, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Bang Dik. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang asal-usul Suriname, negara pengguna bahasa Jawa di benua Amerika. Tentu dari kita pasti pernah mendengar tentang Suriname, sebuah negara yang terletak di kawasan Amerika Selatan dan terletak di ibu kota Paramaribo. Republik ini memiliki penduduk dengan etnis Jawa sebanyak 15%. Dari total penduduk mencapai 590.855 jiwa per 22 April 2021 yang lalu. Orang-orang di sana menganut berbagai kepercayaan, yaitu Hindu sebanyak 27,4%, Protestan sebanyak 25,2%, Katolik Roma sebanyak 22,8%, Islam 19,6%, termasuk Javanisme dan Animisme yang diakui oleh pemerintah menurut data per tahun 2020. Dilansir dari Cromlin.org, Suriname dihuni sekitar 3000 tahun sebelum Masehi oleh orang India, guys. Nah, di Suriname ada suku Indian. Mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan menangkap ikan. Sebagian besar suku Indian hidup sebagai pengembara. Beberapa orang suku Indian ada juga yang hidup sebagai petani. Kemudian pada tahun 1650 orang Eropa menetap di Suriname. Namun mereka tidak bertahan dalam waktu yang lama. Lalu Suriname mulai dijajah ketika para pemukiman Inggris dikirim oleh Gubernur Barbados Lord Willoughby ke republik itu. Setelah perjanjian damai Breda pada tahun 1667, orang Zeelander Abraham Crinson menginvasi pemukiman Willoughby. Akan tetapi Belanda kehilangan koloninya di Amerika Utara, yaitu tepatnya di New York, akibat permusuhan antara orang Eropa dan orang India. Perkebunan di Suriname terancam. Di tahun 1683, Gubernur Suriname Someldis sudah berupaya untuk meningkatkan keamanan perkebunan. Namun, ia terbunuh dalam pemberontakan di Suriname pada tahun 1688 silam. Namun, di akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, pertanian di Suriname berkembang dengan subur. Sebagian besar pekerjaan di perkebunan itu dilakukan oleh para budak dari Afrika. Para budak itu jumlahnya melebihi jumlah orang Eropa di perkebunan dan para budak dari Afrika tidak diberlakukan dengan baik. Maka dari itu, tidak sedikit dari mereka yang melarikan diri ke kebun. Para budak Afrika bekerja di kawasan Karibia Suriname. Hingga akhirnya nama pengungsian para budak itu dikenal dengan pengungsian Meron. Kendati demikian, Gubernur Mauritius dan Crommelin telah berhasil membuat perjanjian damai dengan beberapa suku Meron. Pasalnya masih ada suku di Suriname yang menyerang pemukiman Eropa. Kemudian pada Revolusi Prancis tahun 1789, perbudakan di tetangga timur Suriname, Guyana Prancis dihapuskan. Sementara itu Suriname diduduki oleh Inggris pada tahun 1799. Inggris datang ke Suriname setelah Belanda menjadi bagian dari Prancis. Suriname ada di tangan Inggris hingga 1816. Inggris menghapuskan perdagangan budak di Suriname pada 1808. Selain itu, Inggris juga menaikkan kodrat posisi budak di Suriname. Lalu pada 1 Juli 1863, Belanda menjadi orang Eropa terakhir yang menghapus perbudakan di Suriname. Meski begitu, 10 tahun sebelum tanggal dihapuskannya perbudakan di Suriname, Belanda telah mendatangkan para buruh dari benua lain. Buru-buru tersebut ialah orang Tionghoa dari Indonesia dan para petani Belanda dari Groningen. Kedatangan para petani Belanda itu ditujukan agar dapat menyelamatkan pertanian Suriname, tapi hal ini tidak berhasil. Setengah dari para petani Belanda meninggal dalam waktu 1 tahun. Kemudian, orang Tionghoa segera meninggalkan wilayah perkebunan setelah masa kerja mereka habis atau selama wajib 5 tahun bekerja. Nah, sementara itu, orang Indonesia datang ke Suriname sekitar tahun 1940-an. Pasalnya, para buruh India digantikan oleh orang-orang dari koloni Belanda lain, yaitu Indonesia yang jumlahnya ada sekitar 33.000 orang. Dikutip dari tirto.id, bahasa Jawa di Suriname bermula dari kedatangan orang-orang Jawa yang datang ke Guyana Belanda, yang kini itu disebut sebagai Suriname. Itu dilakukan secara bergelombang sejak tahun 1880-an. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak orang Jawa Suriname yang ingin pulang ke Jawa. Sekitar 7.000 orang sempat pulang ke Indonesia, namun pemerintah mengarahkan mereka ke Tongar, Sumatera Barat, karena Jawa sudah padat waktu itu. Nah, buruknya fasilitas hidup yang disediakan pemerintah di daerah tersebut membuat sebagian orang Jawa Suriname itu memilih
kembali ke Suriname. Akan tetapi orang Jawa Suriname tidak ingin berulangnya sejarah seperti yang terjadi pada nenek moyang mereka. Orang Jawa Suriname tidak ingin pulang ke Indonesia, tapi bukan di Jawa. Maka itu mereka pun pergi lagi ke Suriname yang masih dianggap sebagai tanah Jawa. Nah, orang-orang Jawa di Suriname juga memperingati kedatangan mereka ke Guyana Belanda setiap 9 Agustus. Hari itu diberi nama dengan Hari Imigrasi Jawa yang dikenal sebagai The Day of Wong Jawa. Gimana? Menarik bukan? Kira-kira seperti itulah asal-usul Suriname, negara pengguna bahasa Jawa di benua Amerika. Buat teman-teman yang nonton udah pernah kesana belum? Kalau belum sama, saya juga. Dan atau jangan-jangan kalian punya sanak keluarga yang ada di sana. Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa beri juga kita saran untuk ngebahas tentang apa lagi yang menarik menurut kalian untuk kita bahas. Oke, see you di next video. Jangan lupa tekan tombol subrek agar channel ini bisa berkembang. Dan next sepertinya gue bakal bikin playlist tentang ngebahas tentang sejarah seperti ini. Dan nanti gue juga bakal bedah buku yang gue punya, yaitu tentang kerajaan Melayu. Bakal gue bahas juga, nanti kita bikin playlist khususnya. Dan jangan lupa nih teman-teman, pakai parfum dari Staycation. Nih parfumnya tuh wangi, lembut banget ya. Gue udah pakai nih, sok banget parfumnya, enak, tahan berhari-hari. Kalau misalkan kalian mau check out, ya bisa ke TikTok gue, ada keranjang kuning di sana. Dan nanti gue sematin juga linknya di bawah. Oke, terima kasih banyak dan see you the next time, see you the next video. Bye bye.